Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Merapi, ada cerita lama yang turun-temurun diceritakan oleh orang-orang tua. Cerita itu bukan sekadar dongeng untuk anak-anak, melainkan sebuah peringatan yang sangat serius bagi siapa saja yang berani melanggar aturan tak tertulis yang berlaku di sekitar gunung tersebut. Konon, Gunung Merapi bukanlah gunung biasa, ia dihuni oleh makhluk halus yang menjaga keseimbangannya. Legenda yang paling terkenal di desa itu adalah tentang Ratu Gunung Merapi, sosok wanita misterius yang dipercaya tinggal di kawah Merapi. Wanita ini dikatakan memiliki rambut panjang terurai, tubuhnya tinggi menjulang, dan wajahnya selalu tersembunyi oleh kabut tebal yang menyelimuti puncak gunung. Banyak yang percaya bahwa dia adalah penjaga gunung, dan hanya mereka yang memiliki niat jahat yang bisa melihat wajahnya yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, gunung ini dianggap suci oleh masyarakat sekitar, dan mereka percaya bahwa Ratu Gunung Merapi akan marah jika ada yang mencoba mengganggu ketenangan gunung itu. Gunung Merapi adalah tempat sakral bagi mereka, dan mereka mematuhi berbagai larangan untuk tidak mendekat terlalu dekat, terutama saat gunung itu sedang dalam keadaan aktif. Namun, seperti halnya cerita legenda lainnya, ada beberapa orang yang meragukan kebenaran mitos tersebut. Dito, seorang pemuda dari kota yang baru saja pindah ke desa itu, adalah salah satunya. Ia bukan tipe orang yang percaya pada cerita-cerita mistis. Dito bekerja sebagai seorang peneliti geologi dan telah lama tertarik dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Ia memutuskan untuk tinggal di desa itu untuk lebih dekat dengan gunung dan mempelajari lebih dalam tentangnya. Dito merasa bahwa banyak orang di desa itu terlalu takut pada hal-hal yang tidak mereka pahami. Menurutnya, mitos-mitos yang ada hanyalah cara untuk menjauhkan orang dari gunung. Pada suatu malam yang gelap, setelah mendengar cerita-cerita dari para penduduk desa, Dito merasa semakin penasaran. Warga desa memperingatkannya untuk tidak mendaki gunung setelah matahari terbenam. Mereka bercerita tentang kabut tebal yang datang tanpa peringatan, tentang suara aneh yang terdengar dari dalam gunung, dan tentang bagaimana orang-orang yang mencoba mendaki pada malam hari seringkali menghilang atau kembali dengan cerita-cerita yang sulit dipercaya. Namun Dito merasa ini hanya omong kosong. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya tahayul belaka. Keesokan harinya, ia mempersiapkan diri untuk melakukan pendakian pertama ke Gunung Merapi. Pada pagi yang cerah, Dito memulai perjalanannya. Dengan perlengkapan pendakian lengkap, ia melangkah melewati jalan setapak yang mengarah ke puncak Merapi. Udara pagi itu terasa sejuk, dan langit cerah seakan mengundangnya untuk lebih jauh menjelajahi gunung tersebut. Namun, saat semakin jauh ia mendaki, keadaan mulai berubah. Kabut perlahan turun, meskipun masih pagi. Udara di sekitar semakin dingin, dan angin bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar bergetar. Dito merasa tidak nyaman, namun ia terus berjalan. Ia melewati pepohonan besar yang tampaknya sudah ada selama ratusan tahun, dan ia semakin merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba, di tengah jalan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh, sebuah suara gemuruh yang datang dari dalam tanah. Gemuruh itu seperti suara gunung yang sedang bangun, sebuah tanda bahwa aktivitas vulkanik sedang terjadi. Namun, gemuruh itu terdengar jauh lebih dalam dan lebih menakutkan. Dito berpikir itu hanya ledakan dari kawah yang jauh, tetapi rasa takut mulai menyelimutinya. Tak lama setelah itu, ia sampai di sebuah batu besar di lereng gunung yang dikenal sebagai tempat beristirahat bagi para pendaki. Di sana, ia duduk sejenak untuk beristirahat dan menikmati pemandangan. Namun, entah mengapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Suasana semakin mencekam, dan kabut semakin tebal, seakan menghalangi pandangannya. Suara angin yang berdesir seolah berubah menjadi bisikan halus. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara itu terdengar begitu dekat, namun saat Dito menoleh, tidak ada siapapun di sekitar batu itu. Hanya kabut yang menggulung dengan cepat. Dito berdiri, merasa tubuhnya sedikit gemetar. Ia berpikir bahwa suara itu hanya halusinasi, karena rasa takut yang mulai menguasainya. Ia melanjutkan perjalanan menuju puncak, namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa terjebak dalam kabut yang semakin pekat. Langkah kakinya terdengar bergema, seolah ada banyak orang yang berjalan bersamanya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Tiba-tiba, di tengah kabut, Dito melihat sebuah bayangan bergerak cepat di depannya. Ia mencoba mengikutinya, berlari ke arah bayangan itu, namun semakin ia berlari, semakin kabut itu menghilang dan kemudian muncul kembali di depannya. Lalu,
Dari dalam kabut, muncul sosok seorang wanita. Rambutnya panjang terurai, mengenakan pakaian putih bersih, namun wajahnya tak pernah terlihat jelas. Hanya kabut yang menyembunyikan wajahnya. Wanita itu melayang, tidak menyentuh tanah, dan suaranya terdengar pelan namun sangat jelas di telinga Dito. Kamu tidak seharusnya datang kemari. Ini bukan tempatmu. Dito merasa tubuhnya kaku. Ia ingin lari, namun kedua kakinya seperti tertanam di tanah. Sebuah tangan dingin tiba-tiba menyentuh bahunya, membuatnya terlonjak. Ia berbalik, namun yang ia lihat hanyalah kabut tebal yang semakin pekat. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sosok yang terlihat. Hanya kabut dan kegelapan. Perasaan takut semakin mencekam. Dito akhirnya berbalik, berlari sejauh mungkin. Namun, anehnya, ia merasa seolah-olah sudah berlari berjam-jam, tapi ia tidak pernah sampai di tempat yang ia kenal. Semua jalan yang ia lewati seakan berputar, dan kabut itu semakin menutupi pandangannya. Dalam keadaan hampir putus asa, Dito merasakan hawa yang semakin dingin, dan tiba-tiba ia jatuh terduduk. Ia menangis, merasa terjebak dalam dunia yang tidak ia pahami. Saat itulah, suara wanita itu kembali terdengar, kali ini lebih lembut namun penuh ancaman. Jika kamu tidak menghormati kami, kamu akan menjadi bagian dari kami. Kembalilah, sebelum terlambat. Tiba-tiba, dengan sekejap, Dito terlempar kembali ke kaki gunung. Ketika ia terbangun, kabut sudah menghilang, dan matahari terbit dengan tenang. Ia merasa tubuhnya lelah, namun matanya terbuka lebar dengan rasa takut yang mendalam. Ia tidak tahu bagaimana bisa kembali, dan ia tidak ingin tahu. Dito kembali ke desa dengan tubuh gemetar. Warga desa yang melihatnya tahu betul apa yang terjadi. Mereka hanya mengangguk pelan, seakan sudah lama tahu bahwa siapapun yang menantang gunung itu akan mendapat balasannya. Sejak kejadian itu, Dito tak pernah lagi mendekati Gunung Merapi. Ia mengerti bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga gunung itu. Legenda tentang Ratu Gunung Merapi bukan sekadar cerita lama. Itu adalah peringatan bagi siapa saja yang berani melupakan rasa hormat terhadap alam dan kekuatan tak terlihat yang menjaga gunung tersebut. Dan hingga kini, cerita tentang Dito dan pengalaman mistisnya terus diceritakan oleh penduduk desa, mengingatkan setiap orang untuk tidak bermain-main dengan kekuatan yang ada di balik legenda Gunung Merapi.